Saya pertegas sekali lagi, saya sebagai masyarakat, meskipun saya bukan masyarakat Jawa Barat, saya ada di Jawa Timur, mendukung langkah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi semata-mata untuk menyelamatkan masa depannya anak-anak yang butuh perlakuan khusus itu tadi. Sekali lagi, jangan kendor Kang Deddy Mulyadi, lanjutkan, sikat. Anggaplah kita ini kafilah Kang Deddy. Yang menggonggong itu biarkan, kita ini kafilah. Mari kita berlalu terhadap tujuan yang lebih baik untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat di negeri yang tercinta kita ini. Selamat pagi. Saya baru melihat videonya Adel Setiawan namanya, salah satu wali murid di salah satu di sekolah di Bekasi yang melaporkan KDM melalui LBH Pendidikan Indonesia ke Komnas HAM. Ia berargumentasi di salah satu video, katanya bahwa mengatakan bahwa Kang Deddy ini tidak paham falsafah pendidikan katanya. Ia mengatakan bahwa siswa itu bukan dibentuk katanya. Saya mendengar omongannya orang ini, saya ketawa. Nggak tahu apakah orang tua siswa yang namanya Adel Setiawan ini persekolah SMA. Jujur, saya pernah sekolah SMA. Kalau tidak salah ada yang namanya difusi budaya dalam ilmu sosiologi. Difusi budaya itu apa? Pembentukan karakter anak itu ada beberapa tahapan. Pertama di lingkungan keluarga, kedua lingkungan masyarakat, ketiga di lingkungan pendidikan. Lah, difusi ini kan merupakan pembentukan karakter. Berarti secara saintifikat bahwa pembentukan itu dikenal dalam dunia pendidikan. Kok moro-moro mengatakan bahwa falsafah pendidikan tidak mengenal istilah pembentukan karakter? Ini kan orang ini mohon maaf. Ini merasa bahwa dirinya pintar, merasa dirinya bisa membentuk anak. Kemudian mau berkomentar seolah-olah ia paling paham falsafah pendidikan, sementara ia tidak paham itu ilmu sosiologi yang ada di pelajaran SMA loh. Difusi budaya itu, pembentukan karakter anak itu bagian dari rangkaian yang tidak terpisahkan dari yang namanya difusi budaya di ilmu sosiologi. Itu dipelajari di SMA. Dulu saya masih ingat itu difusi budaya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ia seolah-olah mewakili orang tua siswa. Ya kalau dirimu hanya satu orang aja yang tidak setuju dan anakmu tidak membutuhkan perlakuan khusus, yang tidak perlu seolah-olah mewakili mayoritas masyarakat atau wali murid. Mungkin anakmu, Pak Adel Setiawan, mungkin anakmu tidak butuh perlakuan khusus. Tapi bagaimana dengan anak-anak orang lain yang memang merasakan manfaat itu? Jadi tidak perlu berbicara seolah-olah mengeneralisir bahwa pemikiranmu itu seolah-olah mewakili semua pemikiran wali murid yang ada di Jawa Barat. Yang ketiga, Anda tadi di dalam videonya itu tadi menyampaikan bahwa kewajiban untuk membentuk atau mendidik anak itu pertama orang tua, kedua sekolah melalui guru, ketiga pemerintah. Lah, Kang Deddy Mulyadi itu kan memposisikan diri bukan sebagai pribadi tapi sebagai pemerintah daerah, sebagai gubernur Jawa Barat. Lagi mana Anda aja menyampaikan antara statement dan yang satu dengan yang lain aja tidak barengan itu loh. Miskomunikasi antara bahasa sampean, yang satu yang mengatakan bahwa Kang Deddy tidak punya kewenangan, tapi sementara di sisi lain Anda mengatakan bahwa mendidik anak itu tanggung jawabnya orang tua, sekolah, guru, dan pemerintah. Yang keempat Pak Adel Setiawan, menurut hemat saya Anda perlu ngopi agak jauh lah. Mari kita duduk bersama, kita berdiskusi berkaitan dengan itu. Bahwa tujuannya Kang Deddy ini kan bukan pengen membuat citra anak buruk, kan tidak. Saya mau tanya, di mana sih ada pelanggaran HAM yang tujuannya adalah semata-mata demi kebaikan anak? Toh
anak yang dibarakkan itu kan anak-anak yang bermasalah. Dalam tanda kutip ya, anak-anak yang bermasalah yang tidak lagi mempan dididik oleh orang tua, tidak lagi mempan dididik oleh sekolah. Tadi Anda mengatakan bahwa kewajiban atau mendidik anak itu adalah orang tua dan sekolah. Kalau dua variabel ini sudah tidak lagi mampu, kan hadirnya negara, hadirnya pemerintah. Itu loh. Jadi jangan cari panggung lah, jangan memperkeruh suasana seolah-olah ini mewakili mayoritas masyarakat Jawa Barat lah, atau setidak-tidaknya mewakili mayoritas wali murid lah. Tidak. Pertanyaan saya mau tanya, apakah anaknya Pak Adel Setiawan ini menjadi salah satu peserta atau bagian orang yang dipaksa semisal untuk dibarakkan? Itu loh. Kalau tidak menjadi bagian dari anak yang dibarakkan, nggak terlalu banyak berbicara Pak. Anda semakin kelihatan, mohon maaf ya, merasa bahwa Anda pintar, tapi ininya sampean tidak nyampe. Ininya sampean tidak nyampe. Mau berbicara falsafah pendidikan, antara Anda aja lupa bahwa karakter, untuk pembentukan karakter itu diajarin secara saintifika di dunia pendidikan. Di SMA itu ada Pak, namanya difusi budaya. Di ilmu sosiologi itu ada. Kenapa Anda mengatakan bahwa falsafah pendidikan kita tidak mengenal pembentukan karakter, pembentukan katanya? Aduh, nggak tahu saya ini. Ngopinya kurang jauh Pak. Terakhir, mohon maaf, saya pengen berdiskusi terhadap LBH pendidikan ini yang turut mendampingi Pak Adel Setiawan ini untuk melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM. Apalagi mohon maaf ya, negara atau pemerintah melalui Menteri HAM sudah memberikan justifikasi secara langsung melalui Menteri HAM, yaitu Natalius Pigai, bahwa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini tidak melanggar HAM. Betul. Buka wawasan secara luas, letakkan hati secara objektif dan clear, jauh dari kepentingan politik apapun, sehingga kita ini menilainya itu clear dan objektif, bahwa tujuan Kang Deddy Mulyadi membarakkan anak-anak yang butuh perlakuan khusus itu semata-mata ingin menyelamatkan kehidupannya di masa yang akan datang. Sehingga anak-anak yang butuh perlakuan khusus tidak terjerembab dalam persoalan yang lebih mendalam. Gitu loh. Sekali lagi, kalau pengen mengadvokasi pendidikan di Indonesia, LBH Pendidikan Indonesia, lakukan hal-hal yang tepat, advokasi hal-hal yang tepat, bukan hal-hal yang kayak gini ini. Justru Anda menjadi bahan dagelan orang-orang se-Jawa Barat secara khusus, secara umum dagelan masyarakat Indonesia. Di seluruh Indonesia Anda diketawain karena kenapa? Anda ini hanya memancing di air yang keruh, mencari panggung, mencari popularitas, tidak lebih dari itu, Pak. Betul. Sekali lagi, salam dari Malang, dari Kota Malang. Saya juga ketua LBH GP Ansor Kota Malang. Mari kita duduk bareng. Mau berbicara secara norma, monggo. Mau bedah status HAM-nya, monggo. Saya dengan hati terbuka, tangan terbuka, ingin berdiskusi, monggo. Yang jelas, saya pertegas sekali lagi, saya sebagai masyarakat, meskipun saya bukan masyarakat Jawa Barat, saya ada di Jawa Timur, mendukung langkah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi semata-mata untuk menyelamatkan masa depannya anak-anak yang butuh perlakuan khusus itu tadi. Sekali lagi, jangan kendor Kang Deddy Mulyadi, lanjutkan, sikat. Anggaplah kita ini kafilah, Kang Deddy. Yang menggonggong itu biarkan, kita ini kafilah. Mari kita berlalu terhadap tujuan yang lebih baik untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat di negeri yang tercinta kita ini. Ya, luar biasa tadi ya tanggapan daripada Ketua GP Ansor Kabupaten Magelang ya, yang menanggapi secara tegas kemunculan orang yang menggugat kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait barak militer, yaitu si Adel Setiawan, yang mana pada kali ini pun belum puas ya, si Adel ini melaporkan Gubernur Jawa Barat ke Komnas HAM. Rupanya si Adel Setiawan ini berlanjut ya dengan melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri, dan rupanya ada kabar
bahwasannya laporan daripada si Adel Setiawan ini ditolak oleh Bareskrim Polri. Dan ada kabar juga bahwasannya tim hukum Jabar Istimewa, tim hukumnya Kang Deddy Mulyadi itu melaporkan balik si Adel Setiawan ke Mabes Polri. Dan memang ya, kelakuan para pembenci Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini memang aneh-aneh ya, di tengah kebijakan yang sangat luar biasa diakui oleh masyarakat, dan testimoninya pun menunjukkan bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait barak militer ini memang sangat luar biasa. Ini muncul seseorang yang berkedok sebagai wali murid yang diduga orang ini orang Bekasi, menggugat kebijakan Kang Deddy Mulyadi, bahkan melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Polri ya, ke Mabes Polri. Dan diketahui bahwasannya gerak-gerik daripada Adel Setiawan ini rupanya dibackingi oleh orang-orang yang kalah dalam pemilihan gubernur lalu. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan Gubernur Jawa Barat ya Kang Deddy Mulyadi senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, karena begitu luar biasanya ya pemikiran-pemikiran yang selalu selalu diterapkan ya di Jawa Barat ini memang sangat berdampak positif bagi kemajuan warga masyarakat Jawa Barat terkhusus. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan Gubernur Jawa Barat ini semoga bisa menjadi pemimpin nasional atau menjadi Presiden Republik Indonesia di 2029 yang akan datang. Pada video kali ini dicukupkan sekian. Bagaimana komentar sahabat-sahabat terkait tanggapan daripada Ketua GP Ansor Kabupaten Magelang yang mengkritisi kemunculan si Adel ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Dan jangan lupa, jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.